Fenomena kota kosong di Pilkada 2024 terungkap praktik jual beli tiket parpol. Bukannya hilang, dinasti politik justru tumbuh subur di Pilkada 2024. Keluarga siapa yang terlibat? Debat Capres AS, pertemuan pertama Donald Trump dengan Kamala Harris. Hai sahabat politika, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Politikal Sepekan. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Sebanyak 41 daerah dipastikan hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada serentak 2024. Kondisi calon tunggal ini terjadi sebetulnya bukan karena persoalan demokrasi di tingkat lokal, melainkan justru diciptakan oleh para partai politik di tingkat nasional. Simak ulasan selengkapnya. Sebanyak 41 daerah dipastikan hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada serentak 2024. Kondisi ini terjadi setelah KPU menutup perpanjangan masa pendaftaran pada 4 September 2024. Puluhan daerah calon tunggal itu terdiri dari satu provinsi, yakni Papua Barat dan 35 kabupaten dan 5 kota. Alhasil, para paslon di daerah itu akan melawan kota kosong saat hari pemungutan suara yang digelar pada 27 November 2024. Angka calon tunggal di Pilkada 2024 ini melonjak dibandingkan pada Pilkada 2020 lalu sebanyak 25 kabupaten atau kota. Sementara pada Pilkada 2018 lalu, terdapat calon tunggal di 13 daerah dan 9 calon tunggal di Pilkada 2017. Undang-Undang Pilkada mengatur paslon tunggal harus mengumpulkan lebih dari 50% suara untuk menang dari kota kosong. Hal itu diatur pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Jika paslon tunggal gagal meraih 50% suara sah, maka kota kosong yang menang. Apabila kondisi itu terjadi, Undang-Undang Pilkada mengatur pilkada hanya bisa diulang di pilkada serentak berikutnya. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pemerintah menunjuk ASN sebagai pejabat atau PJ kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia Titi Anggraini memotret masih banyaknya calon tunggal di Pilkada serentak 2024 lantaran terus berlangsungnya hegemoni dan penetrasi pencalonan oleh parpol di tingkat nasional ke lokal. Titi mengatakan kondisi calon tunggal ini terjadi sebetulnya bukan karena persoalan demokrasi di tingkat lokal, melainkan justru diciptakan oleh para partai politik di tingkat nasional. Titi mengungkap terdapat perbedaan karakter calon tunggal yang terjadi di Pilkada 2015 dan pasca Pilkada 2015 sampai saat ini. Karakter calon tunggal di Pilkada 2015 lalu dilakukan untuk memberikan akses pencalonan kepada partai dan menyelamatkan hak pilih warga. Sementara karakter calon tunggal di Pilkada pasca 2015 sampai saat ini terjadi karena praktek memborong tiket partai politik terjadi begitu masif lantaran ada hegemoni oleh keputusan pusat partai. Titi kemudian melihat hegemoni partai di tingkat pusat melalui rekomendasi dari DPP itu telah memicu ketidakpuasan warga terhadap kandidat kepala daerah yang diusung di sejumlah daerah. Sebab warga menilai ada keterputusan aspirasi. Ia mencontohkan ada keterputusan aspirasi warga dan parpol ini terjadi dalam Pilkada Jakarta dan beberapa daerah lain. Imbasnya muncul ekspresi ketidakpuasan warga dengan adanya gerakan mencoblos semua kandidat. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya atau FISIP Universitas Trunojoyo Maduro atau UTM Surokim Abdus Salam mengatakan maraknya paslon tunggal di Pilkada serentak menunjukkan partai politik gagal mencetak pemimpin di tingkat lokal padahal sudah dipermudah oleh putusan Mahkamah Konstitusi atau MK.
MK sebelumnya memutuskan partai yang tidak memperoleh kursi DPRD tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat persentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT. Aturan baru ini mengubah aturan sebelumnya mensyaratkan pasangan calon kepala daerah harus diusung partai politik atau gabungan partai dengan perolehan 25% suara atau 20% kursi DPRD. Suroke menjelaskan prinsip utama partai politik merupakan tempat berhimpun menyiapkan kader-kader sebagai pemimpin. Ia menilai fungsi parpol menjadi anomali jika tak mengusung kadernya sendiri maju di kontestasi politik daerah. Di sisi lain, Suroke melihat faktor paslon tunggal dapat hadir lantaran parpol ogah melawan kandidat petahana yang terlampau kuat di suatu daerah. Baginya, kandidat petahana ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memborong parpol untuk mengusung dirinya maju kembali. Dinasti politik justru semakin menonjol di Pilkada 2024. Selain problem kaderisasi di parpol, kemunculan dinasti politik semakin memperlihatkan proses politik, termasuk partisipasi dalam pemilu berbiaya tinggi. Simak ulasan selengkapnya. Pilkada 2024 masih memperlihatkan wajah dinasti politik yang makin kental. Hal itu menjadi indikasi tidak optimalnya partai politik dalam melakukan kaderisasi. Bahkan, maraknya dinasti politik juga mengindikasikan tingginya ongkos politik untuk maju di pilkada. Sebab hal ini berpotensi membatasi cakupan aspirasi yang bakal diperjuangkan. Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity atau NETGRIT, Hadar Nafis Gumai berpandangan, munculnya figur yang menjadi bagian dari dinasti politik bukan hal baru dalam pilkada di Indonesia. Namun ia menyayangkan dinasti politik justru semakin menonjol. Contoh dari dinasti politik itu terlihat misalnya di Pilkada Banten. Airin Rahmidiani yang merupakan adik ipar mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia, maju sebagai bakal calon Gubernur Banten. Keponakan Airin, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, juga kembali bertarung di Pilkada Tangsel. Sedangkan anak Atut yakni Andika Hazrumi, yang merupakan mantan Wakil Gubernur Banten, kini maju di Pilkada Kabupaten Serang. Contoh lain, Sekretariat Kabinet Pramono Anung yang menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, sedangkan anaknya Hanindito Himawan Pramana maju lagi sebagai calon Bupati Kediri atau petahana. Dari Provinsi Sumatera Utara, menantu Presiden Joko Widodo Bobi N. Nasution maju sebagai calon gubernur Sumut. Di Pilkada Kalimantan Tengah, 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa kepala daerah yang tengah menjabat di sana. Selain problem kaderisasi di parpol, Hadar menengarai kemunculan dinasti politik semakin memperlihatkan proses politik, termasuk partisipasi dalam pemilu yang berbiaya tinggi. Dengan demikian, hanya dinasti politik yang memiliki keunggulan finansial yang hanya bisa mengikutinya. Adanya dinasti politik menurut Hadar dapat mencederai prinsip adil di antara calon dalam pemilihan. Di sisi lain, dinasti politik juga dikhawatirkan cenderung membatasi cakupan aspirasi yang bakal diperjuangkan ketika kelak terpilih karena lebih terkait dengan kelompok atau golongan tertentu. 3 dari 4 caleg Golkar yang lolos ke DPR dari Banten itu masih satu keluarga. Ade Rosi, menantunya Ratu Atut. Airin Rahmi, adik iparnya Ratu Atut. Tubagus Khairul Jaman, adik tirinya Ratu Atut. Plus 1 caleg lolos DPD, Andiara Aprilia. Yang ini anaknya Ratu Atut. Ini keluarga resepnya apa ya? Kok bisa sukses banget di politik? Ade Rosi itu istrinya Andika Hazrumi yang terpilih jadi wakil gubernur Banten tahun 2017. Adiknya Andika, Andiara Aprilia yang tadi saya sebut, lolos jadi anggota DPD 2024. Terus adiknya Andika yang satu lagi, Ananda Trian, lolos juga tuh DPRD Provinsi Banten 2024. Andika, Andiara, dan Ananda ini anaknya Ratu Atut yang jadi gubernur Banten dari 2007 sampai 2015. Sedangkan suaminya Ratu Atut, Hikmah Tomet, jadi anggota DPR 2009 sampai 2013. Tahun 2015 itu, Ratu Atut diberhentikan dari jabatan Gubernur Banten.
tahun sebelumnya, Atut divonis bersalah atas kasus suap Hakim MK Akil Mokhtar dan korupsi pengadaan alat kesehatan. Tubagus Khairi Wardana alias Wawan, adik kandungnya Atut, juga terseret kasus suap Hakim Akil dan sederet kasus lainnya yang bakal panjang lah kalau dijelasin di sini. Intinya, Wawan ini punya istri, namanya Airin Rahmidiani yang saya sebut di awal tadi. Airin jadi wali kota Tangerang Selatan 2 periode, dari 2011 sampai 2021. Begitu beres tuh jabatannya Airin, di Pilkada 2020, keponakannya Airin, Pilar Saga Ihsan, terpilih sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Pilar Saga ini anaknya Ratu Tatu, yang masih adik kandung Ratu Atut. Ratu Tatu menjabat wakil bupati, lalu Bupati Serang, dari 2010 sampai 2024. Geser dikit nih ke kota Serang. Ada Tubagus Khairul Zaman, yang namanya juga saya sebut tadi di awal. Sepanjang 2008 sampai 2018, Khairul Zaman jadi wakil wali kota Serang 1 periode, lalu wali kota 2 periode. Di Pilkada 2018, istrinya Khairul, Vera Nurlela, nyalon jadi wali kota tapi kalah sih. Dan singkat cerita, Khairul jadi anggota DPR sejak 2019. Terus lolos lagi nih 2024 bersama anaknya yang juga lolos DPRD Kota Serang. Khairul juga punya adik bernama Ratu Mariana yang jadi DPRD Kota Serang sejak 2019. Suaminya Mariana, Teguh Istaal, lolos DPRD Provinsi Banten. Nah, Khairul Zaman dan Mariana ini masih satu bapak dengan Ratu Atut, namanya Hasan Sohib, seorang tokoh berpengaruh di Banten. Pak Hasan punya total 6 istri. Ratu Atut, Tatu, dan Wawan dari Ibu Wasiah, Khairul Zaman dan Mariana dari Ibu Rafiah. Yang menarik disebut juga adalah istri Pak Hasan bernama Heriani, yang pernah jadi Wakil Bupati Pandeglang. Untuk jabatan itu, lewat pilkada terpilih juga mantunya Ratu Atut, Tanto W. Arban alias suaminya Andiara tuh, dari 2016 sampai sekarang. Jadi ya cerita ini cerita tentang jaring keluarga Hasan Sohib di perpolitikan Banten yang begitu luas, dalam, dan udah berlangsung jangka panjang. Termasuk mereka akan OTW Pilkada 2024, Andika Hazrumi didorong jadi calon Bupati Serang. Airin mau diusung jadi Gubernur Banten. Di Tangerang Selatan, Pilar Saga dan pasangan wali kotanya tuh, Benyamin, bakal diusung lagi. Di Pandeglang muncul nama Fitron. Ini dia sempat jadi juru bicara keluarga Ratu Atut. Kemudian di Kota Serang, Ratu Mariana bakal didorong jadi wali kota Serang. Calon Presiden Partai Republik Donald Trump dan calon Presiden Partai Demokrat Kamala Harris akan bertemu untuk pertama kalinya dalam debat perdana dan mungkin satu-satunya dalam Pilpres Amerika Serikat. Debat ini dianggap sebagai momen penting dalam kontestasi yang ketat menuju pemilihan pada 5 November mendatang. Simak ulasan selengkapnya. Debat calon Presiden Amerika Serikat kedua untuk pemilihan Presiden 2024 akan digelar pada Selasa 10 September 2024 pukul 21.00 waktu setempat atau Rabu 11 September 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kali pertama Donald Trump berhadapan langsung dengan Kamala Harris, disaksikan langsung jutaan pasang mata di negeri Paman Syam. Bertempat di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, ini adalah debat pertama Trump dan Harris, mungkin juga terakhir sebelum pemilihan digelar pada November 2024. Debat Capres AS kedua ini disiarkan langsung oleh stasiun televisi ABC. Kamala Harris, 59 tahun dari Partai Demokrat yang menggantikan Presiden AS Joe Biden usai mundur, akan menghadapi Trump yang pernah menyebutnya gila. Perempuan Asia Selatan pertama yang menjadi wapres AS itu menyalip Trump dalam survei, tetapi dirinya enggan disebut kandidat unggulan. Menjelang debat dengan pertaruhan tinggi ini, Harris menghabiskan waktu 5 hari di kota Pittsburgh untuk menyiapkan diri. Sementara itu, Donald Trump, 78 tahun, diperkirakan akan memilih pendekatan agresif setelah masuknya Harris ke kontestasi menjadikannya capres AS tertua dalam sejarah.
Kesempatan pertama Trump bertatap muka dengan Harris sebenarnya ada di pelantikan Joe Biden pada Januari 2020, tetapi urung terjadi karena Trump menolak hadir. Situasi diperparah dengan kerusuhan gedung Capitol oleh massa pendukung Trump setelah dirinya mengklaim dicurangi dari Pilpres AS 2020. Adapun debat capres kali ini berlangsung di Pennsylvania, negara bagian paling sengit yang akan menentukan hasil pemilihan. Debat capres AS kedua ini bisa jadi yang terakhir untuk Pilpres 2024 karena Harris dan Trump belum menyepakati debat selanjutnya. Ini saja baru bisa digelar setelah kubu Kamala Harris dengan berat hati menyetujui mikrofon kandidat dimatikan saat capres satunya berbicara. So I'm ready. Let's go. Will you do it on Fox News? On the protest yesterday. Calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengaku siap untuk berdebat dengan rivalnya Donald Trump. Pernyataan itu disampaikan Harris menanggapi mundurnya jadwal debat yang direncanakan akan terselenggara pada 10 September yang akan datang. Harris mengaku sebelumnya telah menyetujui debat yang direncanakan pada 10 September tersebut. Namun dirinya menyebut penundaan jadwal debat justru datang dari pihak lawan yakni Donald Trump. So many of you have been asking me about the debate, and I'll tell you, I'm ready to debate Donald Trump. I have agreed to the previously agreed upon September 10th debate. He agreed to that previously. Now it appears he's backpedaling. But I'm ready, and I think the voters deserve to see the split screen that exists in this race on a debate stage, and so I'm ready. Let's go. Will you do it on Fox News? On the protest yesterday. Debat pada 10 September mendatang adalah satu dari 2 debat yang disetujui Presiden Joe Biden dan Trump. Debat pertama telah diselenggarakan oleh CNN pada 27 Juni, namun Biden justru keluar dari pencalonan dan mendukung Harris sebagai penggantinya. Sementara itu, Trump mengatakan bahwa dirinya lebih suka mengalihkan debat ke Fox News. Namun Trump tetap bersedia jika harus berhadapan dengan Harris lebih dari 1 kali. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut Miriam Budiarjo. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.